dari kelompok 2. Di sini kami akan memperagakan bagaimana pengambilan, pengepakan serta pengiriman sampel difteri. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yoki Arumsari. Saya Inartiana. Saya Ratmini. Saya Lydia. Saya Eka Stianingsi. Saya Lydia. Saya Yana Ibadah. Dan saya Dewi Sriwinar. Mohon untuk ditonton sampai selesai. Alat pelindung diri terdiri dari 3. Pertama, handscoon. Kedua, masker. Ketiga, antiseptik atau hand sanitizer. Kemudian ada form difteri 01. Kemudian ada stiker yang telah berisi identitas pasien. Kemudian ada media yang digunakan untuk meletakkan swab stick, ada media amis, kemudian ada kertas ziplock. Ada ziplock besar dan ziplock kecil. Kemudian ada lakban besar dan kecil. Kemudian ada alat tulis yang kita gunakan untuk menulis identitas pasien. Kemudian untuk alat dan bahan selanjutnya ada ice pack. Ice pack digunakan 4 atau 5. Kemudian ada gunting untuk digunakan untuk menggunting lakban besar atau kecil. Kemudian yang paling penting merupakan spesimen karier serta wadah limbah medis. Sebelum kita melakukan pengambilan sampel untuk suspek difteri, kita menggunakan alat pelindung diri dahulu. Sebelum kita menggunakan alat pelindung diri, sebaiknya kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian, kita menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari handscoon, kemudian masker. Jikalau di tempat tugas kalian memiliki jas lab atau gaun, sebaiknya digunakan juga untuk melindungi diri. Sebelum kita melakukan pengambilan sampel kasus difteri, sebaiknya kita mencocokkan nama dengan label yang sudah disediakan, mencocokkan nama dengan label yang ada di suspek difteri. Kemudian kita cek juga di label nama yang akan ditempelkan pada spesimen amis. Langkah selanjutnya, sebelum kita melakukan pengambilan sampel suspek difteri, kita mengambil label nama terlebih dahulu untuk ditempelkan pada tabung yang sudah berisi reagen amis. Tempelkan stiker nama dengan posisi miring agar tidak menutupi identitas pasien. Kemudian, untuk melindungi label nama identitas pasien terhindar dari kerusakan, sebaiknya kita menempelkan lakban transparan untuk melindungi label nama identitas pasien agar tidak tertukar dengan sampel lain. Itu cara pengambilan sampel difteri. Kita mengedu pasien, menjelaskan ke pasien tentang cara pengambilan sampel swab tenggorokan. Kita posisikan pasien dengan leher yang mendongak ke atas, kurang lebih 30-45 derajat Celcius. Kemudian kita lepaskan swab stick, kita masukkan perlahan ke dalam. Kemudian kita informasikan kepada pasien untuk meletakkan posisi leher yang sedikit mendongak ke atas, kemudian dengan mulut terbuka A. Kemudian kita masukkan secara perlahan, kita usapkan pada pseudomembran kiri dan kanan, kurang lebih 10-15 detik. Kemudian kita tarik secara perlahan. Apabila tabung spesimen barier yang sudah siap dan tempat kalian tidak memiliki tabung primer, kita bisa menggunakan plastik ziplock transparan. Kita masukkan ke dalam plastik ziplock transparan, kemudian kita kunci rapat dan usahakan posisi tabung amis dalam posisi tegak dan berdiri. Kita masukkan ke dalam tabung yang sudah berisi reagen amis. Setelah swab sticknya kita masukkan ke dalam tabung amis, kemudian kita fiksasi menggunakan parafilm. Namun, apabila jika di tempat tugas tidak tersedia parafilm, kita bisa menggunakan label plastik transparan. Kemudian kita fiksasi untuk menjaga suhu di dalam spesimen karier tetap stabil 2-8 derajat Celcius, kita menggunakan ice pack. Disesuaikan dengan kebutuhan dari spesimen karier masing-masing. Ketika spesimen karier sudah siap, maka kita bisa memasukkan spesimen amis yang sudah ada swab stick pasiennya dan diusahakan posisinya agar tetap tegak dan berdiri. Apabila di dalam spesimen karier masih ada sisa rongga, maka kita bisa menggunakan plastik udara agar spesimen amisnya tidak bergerak kemana-mana dan tetap berdiri tegak.
Ketika sudah kita pastikan bahwa spesimen amis yang ada swab stick pasiennya siap dan berdiri tegak seperti di bawah ini, maka jangan lupa juga memasukkan form identitas suspek difteri ke dalam wadah spesimen karier. Kemudian ditutup rapat. Jangan lupa diberi tanda panah ke atas dan ditulis jangan kebalik. Kemudian kita rapatkan menggunakan lakban bening di setiap sisi spesimen karier. Fungsi dirapatkannya spesimen karier untuk menghindari kebocoran di dalam spesimen karier. Dan spesimen karier siap dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.